Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Aida Syahida from Faculty of Psychology, majoring in Psychology. Di sini aku pengen ngejelasin nih tentang Mandarinization yang telah kemarin kita pelajari. Kira-kira apa aja nih yang mau aku bahas? Yang pertama, aku mau ngebahas tentang sejarahnya. Yang pertama tentang sejarah. Terus yang kedua tentang kenapa kita harus belajar bahasa Mandarin. Yang ketiga tentang prospek kerjanya. Terus yang keempat tentang pelafalan bahasa Mandarin, sedikit tentang pelafalannya. Oke. Dan mungkin berapa vocab ya. Jadi yang pertama aku mau cerita nih tentang sejarahnya. Jadi pada tahun, tapi ini sejarah singkat doang sih sebenarnya. Jadi pada tahun 1946 itu tuh literasi di Cina itu waktu itu menurun, ya kan? Karena tulisannya itu sulit gitu untuk dibaca atau untuk ditulis gitu ya. Makanya dibuatlah tulisan signifikan yang bukan internet, yang bukan tradisional gitu, ya kan? Nah itu mungkin itu sejarah dinasti Cina ya, cuman sejarah singkat doang. Nah terus di sini aku mau bilang kenapa nih why gitu kita harus belajar bahasa Mandarin, padahal kan kayak ya udah maksudnya kayak kita orang Indonesia ya udah Indonesia aja lah kayak gitu kan, atau bahasa internasional yang Inggris lah atau Arab lah kayak gitu. Terus kenapa sih kita harus belajar bahasa Mandarin gitu kan? Yang pertama itu adalah untuk memperluas relasi. Kenapa aku bilang kayak begitu? Karena dengan bahasa itu kita tuh bisa nih, misalnya kalau misalnya kita ketemu sama orang Mandarin gitu, terus misalnya kita baru kesana, tapi kita kayak tuh nggak punya apa ya, kita nggak bisa gitu bahasa Mandarin, kita nggak bakal bisa kenalan sama dia gitu kan, kita nggak bakal bisa nambah relasi gitu tanpa kita tuh belajar bahasa Mandarin itu sendiri. Terus yang kedua itu adalah memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga adalah memperluas saat wisata atau belajar di luar negeri. Nah seperti yang aku bilang tadi gitu kan, itu kan memudahkan kita saat kita ke luar negeri gitu untuk berbicara dengan orang asing tersebut gitu kan. Terus yang keempat itu peluang beasiswa yang besar. Yang kelima adalah melatih perkembangan otak, karena nyatanya kalau kita belajar bahasa, otak kita itu akan lebih terpakai gitu ya. Dan kalau misalnya kita melatih itu tuh kita melatih perkembangan otak kita dengan kita belajar bahasa gitu ya. Kemudian yang terakhir itu mempermudah bisnis, ya kan? Jadi kalau misalkan seseorang nih dia tuh bisa CEO perusahaan gitu kan, itu kan mempermudah dia gitu untuk berkomunikasi gitu kan, karena bahasa itu adalah salah satu alat komunikasi yang paling efektif gitu kan. Terus sekarang aku pengen bahas tentang prospek apa aja nih yang bisa kita, prospek kerja yang bisa kita dapatkan gitu dengan kita belajar bahasa Mandarin gitu kan. Yang pertama adalah sebagai penerjemah atau translator gitu ya. Terus yang kedua adalah sebagai guru pengajar atau guru privat gitu ya. Terus yang ketiga ada interpreter. Yang keempat ada seorang pemandu wisata atau bisa jadi tour guide juga. Yang kelima itu bisa menjadi Kemendikbud atau bisa di Kemenlu gitulah. Habis itu yang keenam itu sebagai seorang editor bahasa gitu. Nah selanjutnya nih aku pengen ngasih tahu kalian cara baca yang aku tahu gitu kan dari bahasa Mandarin ini gitu kan. Jadi pelafalan bahasa Mandarin ini ada
pada huruf konsonan itu ada beberapa ini ya jenis gitu. Yang pertama itu adalah suara sepasang bibir ya. Di situ ada 3 jenis, ada 3. Yang pertama itu adalah huruf B, dibacanya itu adalah P. Jadi huruf B dibaca P. Jadi tapi nggak ada hembusan udara, jadi B P gitu ya. Terus yang selanjutnya ada huruf P, yang dia tuh dibacanya P gitu, P. Jadi PH tapi dibaca P. Jadi ada hembusan udara yang kita ngomong itu. Jadi P jadi P gitu, P. P gitu. Habis itu jadi yang selanjutnya ada huruf M. Dia dibacanya M tapi nggak ada hembusan udara. Jadi yang beneran M gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya ada suara bibir dengan gigi, yaitu ada huruf F. Dibacanya F, 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 F gitu ya, tapi nggak ada hembusan udara. Terus yang selanjutnya ada suara di ujung lidah, ada 3. Yang pertama itu T, yang dibaca TH, yang dia tuh tanpa mengembuskan udara, jadi tuh, tapi dia nggak mengembuskan udara. Yang kedua ada N, dibaca N, dia nggak ada hembusan udara. Terus yang terakhir ada I, huruf I, dibacanya tuh I, dia nggak ada hembusan udara juga. Terus yang selanjutnya ada suara di ujung lidah depan tuh. Z dibacanya C, Z dibaca C, dia C, nggak ada hembusan udara. Terus ada juga kan huruf C dibacanya C atau J gitu, dia ada hembusan udara, jadi C gitu, dia ada hembusan udara. Terus yang selanjutnya ada S, dia dibacanya S juga tapi dia nggak ada hembusan udara, jadi S gitu. Oke, terus yang selanjutnya ada suara ujung lidah belakang tuh, lidah belakang. Jadi ada ZH, Z, dibacanya C gitu kan, C tapi dia nggak ada hembusan udara, C gitu. Terus selanjutnya ada CH, dibacanya itu CHE atau JHE, jadi bisa C bisa J gitu kan, tapi dia menghembuskan udara, C gitu ya. Terus yang selanjutnya ada SH, dibacanya SH juga dibaca tapi nggak ada hembusan udara. Terus selanjutnya ada suara permukaan lidah, J, huruf J, dibacanya ci, dia nggak ada hembusan udara, ci biasa ya. Terus habis itu ada huruf Q, dibacanya itu ci atau ji, dan dia itu menghembuskan udara gitu ya. Terus yang terakhir tuh ada X, dibacanya si, dia nggak ada hembusan udara tapi. Oke, nah terus ini teori ini apa sih namanya, teori pelafalan terakhir ya. Jadi suaranya ada di pangkal lidah. Nah, huruf G dibacanya K tapi nggak ada hembusan udara, K. Nah, terus yang selanjutnya ada huruf K nih, huruf K, tapi dia dibacanya KH gitu ya, dibaca K, dia ada hembusan udara. Terus yang terakhir ada, ini beneran terakhir kali ini, huruf H, dibacanya H juga gitu, tapi dia nggak ada hembusan udara, jadi cuman H gitu, H. Nah iya itu kayak gitu. Nah udah tuh, kita udah belajar tentang pelafalan bahasa Mandarin. Sekarang tentang 4 nada atau 4 tone dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, nada pertama itu adalah suara tinggi, datar, dan panjang gitu ya. Dan nada pertama ini biasanya memiliki penanda nep gitu, kayak panjang gitu ya. Terus nada kedua itu adalah nada tengah ke tinggi. Oke. Terus nada yang ketiga itu adalah nada yang dimulai itu dari tengah, terus dia tuh rendah, dia jadi dari tengah ke rendah gitu ya. Terus nada yang keempat, nada yang terakhir itu adalah nada yang dimulai dari tinggi terus dia langsung ke rendah gitu. Oke, seperti itu. Nah itulah yang bisa kita pelajari di bahasa Mandarin ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
yang lebih itu dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.